sampai juga PDIP yang seharusnya digeledah tidak bisa digeledah. Ini adalah bentuk luar biasa dari korupsi. Demikian juga kalau kita lihat penguasaan sumber daya alam, ya sangat luar biasa terang-terangan, ya meledaklah kasus ya Intan Jaya yang ternyata banyak para jenderal, para pejabat yang bersekongkol dengan lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian melakukan penguasaan sumber daya alam yang diduga tidak sah, bahkan ini menjadi bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh para tokoh, para advokat dan juga para ulama yang telah hadir ya pada konferensi pers yang dilakukan oleh Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Ya, alhamdulillah, barakallah ya. Yang kedua juga kami sampaikan juga ya kepada para ulama, para habaib, juga ormas Islam dan aktivis ya dan juga para penegak hukum yang memiliki keimanan yang lurus, keikhlasan yang lurus ya dan juga seluruh ya ormas dan juga tokoh di seluruh Nusantara. Ya, kami berharap bergabung ya dengan Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat dan juga para advokat dan juga para ya lawyer ya untuk terus-menerus mengawal ya pembantaian dari 6 laskar, ya menegakkan keadilan dan juga menuntut kita ini mosi tidak percaya, sehingga kemudian seperti yang direkomendasikan tadi ada kemudian pengadilan HAM yang dikarenakan ada pelanggaran HAM berat. Ya, yang kedua juga kami sampaikan ya kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para aktivis, kepada para jenderal yang lurus, kepada para tokoh politisi yang lurus dan seluruh kaum muslimin. Jangan sampai putus asa apalagi bersedih. Karena baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita. Ya, berwasiat kepada kita. Ya, wa iyyakum wal kadhibah fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berhati-hatilah ya kalian dari berdusta, karena ya perbuatan dusta itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Subhanallah. Ya, subhanallah, pesan wasiat baginda Rasulullah SAW ini. Ya, bagaimana kedustaan di dalam sidang ini dan juga kedustaan di ya berbagai macam kebijakan di negeri kita ini yang sangat mendolimi kaum muslimin, bahkan penuh dengan kebohongan. Ya, ada yang menyatakan hampir 60 lebih ya kebohongan yang dilakukan oleh kepala negara. Subhanallah. Dan semuanya ini kalau kita lihat mengantarkan ya kepada negeri kita sekarang ini subhanallah dikuasai oleh penguasa-penguasa kapitalis yang liberal, subhanallah, sekuler. Sehingga nampak negara kita ini subhanallah korupsinya ini sangat luar biasa. Ini adalah hasil dari kebohongan, hasil dari kedustaan yang kemudian dinaskan oleh baginda akan melahirkan kerusakan. Subhanallah. Ya, korupsi sangat luar biasa sampai dipertontonkan ya. Bagaimana kemudian ya korupsi anggaran APBN, korupsi bansos ya, menteri sosial, sampai juga PDIP yang seharusnya digeledah tidak bisa digeledah. Ini adalah bentuk luar biasa dari korupsi. Demikian juga kalau kita lihat penguasaan sumber daya alam, ya sangat luar biasa terang-terangan, ya meledaklah kasus ya Intan Jaya yang ternyata banyak para jenderal, para pejabat yang bersekongkol dengan lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian melakukan penguasaan sumber daya alam yang diduga tidak sah, bahkan ini menjadi bagi-bagi. Belum kemudian bagi-bagi kekuasaan, ya obral kemudian menjadi komisaris-komisaris, ya subhanallah, luar biasa. Ya,
Dan kemudian juga bagaimana pembangunan-pembangunan sampai juga utang luar negeri tidak nampak sama sekali untuk kepentingan rakyat. Namun demikian rakyatlah yang kemudian menderita, yang kemudian dipaksa dipalak dengan pajak untuk mengembalikan hutang itu. Subhanallah, ya. Kerusakan korupsi yang sangat luar biasa. Ya. Perampokan eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Dan juga ya ketidakadilan hukum yang sangat luar biasa ini tidak bisa ditutupi. Ya. Maka oleh karena itu rezim ini tidak hanya sekedar sekuler, tidak hanya kapitalis dan liberal yang menjadikan cukong dan juga kemudian asing dan aseng ini dan pejabat yang menjadi antek ini merampok negara ini. Ya, maka ketika ini tidak bisa ditutupi, kemudian negara ini tidak hanya sekuler, liberal dan kapitalis, tapi kemudian dilindungi oleh kekuasaan yang sangat otoriter, kekuasaan yang bergaya komunis atau PKI. Subhanallah. Maka kalau kita lihat, inilah yang kemudian terjadi. Bagaimana Habib Rizik FPI yang kemudian dikriminalisasi, kemudian dilakukan penindasan kepada mereka, dibungkam agar tidak kritis terhadap berbagai macam kerusakan tadi. Ya, mereka FPI ini dicabut badan hukumnya. Tidak cukup sampai di situ, ya diopinikan teroris, tidak cukup sampai di situ. Imam besar Habib Rizik dan juga pengurus FPI kemudian langsung ditangkap hanya sekedar pelanggaran ringan. Yang pelanggaran sangat banyak, prokes itu tidak ada sama sekali, ya pengadilan atau sanksi. Subhan. Tidak cukup di situ, sampai juga laskarnya dibantai. Ya, ini semuanya adalah untuk membungkam agar kemudian ya kerusakan, ya korupsi dan juga kejahatan eksploitasi sumber daya alam tadi itu ya tertutupi, tidak dituntut oleh umat. Yang ketiga tentulah pengadilan kepada Imam besar Habib Rizik dan juga laskar FPI ini pasti abal-abal, karena tadi adalah latar belakangnya untuk membungkam agar kita diam. Ya, yang ketiga realitasnya, contohnya itu sudah banyak yang menunjukkan bahwa peradilan ini adalah dagelan. Ya, bagaimana ketika yang menista agama kita laporkan tidak sama sekali ada respon. Bagaimana ketika Habib Bahar sedikit saja, Gus Nur sedikit saja, langsung ditangkap oleh mereka. Ini adalah nampak dipertontonkan pengadilan-pengadilan yang dagelan tadi itu. Ya, dan apalagi contoh-contoh yang lain, subhanallah. Gus Nur melaporkan ya yang dia dihina sebagai wedus, sebagai iblis, sebagai setan, sama sekali tidak ditindaklanjuti padahal sudah hampir 2 tahun lebih. Nah, contoh-contoh inilah ya yang kemudian nampak di tengah-tengah kita, dan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa kedustaan itu akan mendatangkan kerusakan atau kehancuran. Maka kami menyeru kepada para ulama, para habaib, para tokoh, para aktivis, dan juga para jenderal yang lurus, para penegak hukum yang lurus, bangkit bersatulah, ya, dan bergabunglah bersama dengan kami, ya, koalisi persaudaraan dan advokasi umat ini yang akan mengajak seluruh kaum muslimin di Indonesia untuk melakukan mosi tidak percaya. Karena Allah SWT telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita, kerusakan sudah di seluruh dimensi kehidupan kita, dan mereka tidak bisa kemudian mencegah apalagi memperbaiki negara ini. Maka yang satu-satunya dilakukan oleh mereka adalah kekuasaan ini berubah menjadi kekuasaan yang diktator, kekuasaan yang single majority. Semuanya dibayar agar merapat kepada rezim Jokowi. Yang tidak mau maka dikatakan radikal. Kalau masih tidak mau juga maka akan dicari kasus-kasusnya. Kalau masih tidak mau lagi langsung ditangkap. Kalau tidak mau lagi langsung bantai kalau bisa. Inilah yang terjadi, yang telah digambarkan, dipaparkan oleh koalisi persaudaraan dan advokasi umat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menggerakkan ya seluruh kaum muslimin, para ulama, ya, para jenderal, para penegak hukum, dan juga para aktivis mahasiswa untuk bangkit bersama-sama melawan seluruh kezaliman dan ketidakadilan. Dan tentu yang terakhir, semuanya ini semata-mata adalah untuk membela agama Allah SWT lillahi ta'ala. Ya, dari kami demikian ya agenda yang kami lakukan ini, dan insya Allah ya akan kami
lakukan langkah-langkah berikutnya bersama dengan Ketua ya Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat, yakni ya Ustadz Ahmad Khazunuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.